berdasarkan tujuan SDG 6.1, yaitu tercapainya akses universal dan adil untuk air minum yang aman dan terjangkau untuk semua masyarakat. Hingga tahun 2020, seluruh daerah di Indonesia belum memenuhi target SDGs, yaitu perwujudan 100% layanan air minum. Surabaya sendiri hampir memenuhi target SDG, dengan 92,66% warga Surabaya mendapat air bersih dari PDAM pada tahun 2015. Survei pun mendukung statement sebelumnya. Berdasarkan 69 responden yang menjawab kuesioner mengenai kebutuhan air, sebanyak 98,6% responden memenuhi kebutuhan air minumnya, serta hanya 10,14% responden memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan air minum, sehingga mayoritas masyarakat Surabaya sudah memenuhi kebutuhan airnya serta tidak ada komplain mengenai kualitas air PDAM Surabaya. Surabaya dalam pemenuhan SDG 6,3 untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi polusi dengan indikator komposisi limbah cair rumah tangga dan industri yang diolah yang ditemukan dalam penemuan data sekunder. Surabaya telah memposisikan diri sebagai pusat konsentrasi industri bagian timur. Dari berbagai macam industri yang diteliti oleh Badan Lingkungan Hidup, Surabaya melihat bahwa seluruh parameter yang ditetapkan dalam Permen LHK nomor 5 tahun 2014 tersebut tidak ada yang melebihi baku mutu, maka bisa disimpulkan bahwa beban limbah cair industri di Kota Surabaya masih tergolong aman dan dapat ditolerir. Hal ini juga menuju tren baik untuk memenuhi SDG 6 karena memiliki proporsi yang diolah dengan sangat baik di bidang industri. Kemudian dari pengumpulan data primer menggunakan Google Earth, industri banyak setelah menggunakan IPAL mandiri dengan fasilitas yang cukup baik. Contohnya adalah IPAL di industri kertas PT Suparma. Dari data primer lainnya didapat dari kuesioner didapat 90% tinggal dekat sungai dan hanya 29% yang tinggal di dekat sungai tersebut berada dekat dengan kawasan industri. Maka menunjukkan kemungkinan adanya limbah kebanyakan bukan dari industri namun dari domestik. Sejalan dengan penemuan oleh penelitian di ITS tentang pencemaran sungai Surabaya yang akan dijelaskan lebih jelas oleh Kakak. Baik teman-teman semua, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai limbah domestik. Menyambung dari materi sebelumnya, yakni BOD, ditemukan bahwasannya limbah domestik adalah penyumbang terbesar kadar BOD di Kali Surabaya dengan nilai sumbangan sebesar 74,7% dari 100% kadar BOD yang ada di Kali Surabaya. Limbah domestik ini spesifiknya berasal dari aktivitas rumah tangga, hotel, restoran, dan rumah sakit. Diperoleh angka penurunan kualitas air serta peningkatan angka BOD per tahunnya, yakni sebesar 356 ton. Serta masing-masing rumah tangga menyumbang sekitar 337.179 ton limbah domestik per tahunnya. Tak hanya itu, menurut riset dari ITS, ditemukan bahwa pada daerah pesisir Surabaya atau Kenjeran terdapat kandungan kromium yang tinggi dengan nilai rata-rata 48,63 ppm. Perkenalkan, nama saya Syafra Stefendi. Di sini saya akan menjabarkan penemuan data primer yang telah didapatkan dari hasil survei kemarin. Berdasarkan hasil temuan data primer yang kami temukan, sebesar 94,2% warga Surabaya memiliki WC pribadi. 20,3% responden yang mengetahui aliran limbah rumah mereka dibuang ke pembuangan kotoran. 39,1% warga yang membuang air limbah ke dalam saluran drainase, serta sebesar 85% warga yang mempunyai septic tank. Untuk poin 1 dan 4 telah membuktikan bahwa hal tersebut jelas memenuhi salah satu poin SDG 6, yaitu ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua warga. Karena Surabaya dipenuhi oleh pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran, membuat aktivitas lalu lintas di kota Surabaya menjadi padat. Nah, aktivitas padat ini memicu tingginya pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Hal ini juga menyebabkan penurunan pada kesehatan. Emisi dari karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor itu dapat memperbesar tingkat pemanasan global. Sehubungan dengan adanya COVID-19, mengharuskan beberapa orang bekerja dari rumah. Kepadatan pada lalu lintas Surabaya ini berkurang, dan menurut Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, Kota Surabaya memiliki indeks 49 dengan status baik berdasarkan Air Quality Index oleh Air Visual pada Minggu 20 Desember 2020. Penelitian yang dilakukan oleh ISPU juga dengan partikulat yang lebih kecil yaitu PM2,5 menghasilkan Kota Surabaya pada 11 mikrogram per meter kubik.
Nah, untuk baku mutu ambien yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, ambang batas yang digunakan oleh Kementerian LHK pada partikulat debu halus PM 2,5 dalam durasi waktu 24 jam adalah 65 mikrogram per meter kubik. Ambang batas aman yang digunakan oleh WHO adalah 25 mikrogram per meter kubik. Dengan kata lain, ambang batas ini masih aman oleh Kota Surabaya. Masih dapat dicapai oleh Kota Surabaya. Nah, untuk SDG yang berkaitan dengan pencemaran udara ini adalah SDG nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, yang bertujuan untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, hal ini dapat dicapai dengan memastikan kualitas udara pada rentang yang cukup baik. Salah satunya cara pemerintah yang untuk menanggulangi hal ini adalah pembukaan ruang terbuka hijau. Di Surabaya, RTH sudah mencapai 21,79% dari luas wilayah, di mana sudah mencapai target minimal oleh Peraturan Menteri. Juga, pada survei yang kami lakukan, masyarakat Surabaya sudah sangat sadar akan pencemaran udara di Surabaya. Pengelolaan limbah padat yakni berupa sampah di kota Surabaya sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari 45 warga Surabaya dari 69 responden merasa puas dengan pengelolaan sampah yang telah disediakan kota Surabaya. Kemudian, Surabaya juga merupakan kota pertama yang memiliki pembangkit listrik tenaga sampah di Indonesia dengan teknologi gasifikasi power plant. Adapun SDG yang terkait dengan limbah padat yaitu SDG ke-12, Responsible Consumption and Production, dan terfokus kepada poin kelima tentang tindakan pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali sampah. Hal ini dicapai dengan jumlah bank sampah di Surabaya mencapai 296 unit dan juga jumlah rumah kompos mencapai 26 unit. Namun, dari 69 responden kami, hanya 15 orang saja yang pernah melakukan transaksi dengan bank sampah. Dan juga 42 responden kami masih melakukan kumpul angkut buang tanpa memilah jenis sampahnya terlebih dahulu. Untuk pengurangan sampah sendiri, baru 54 orang saja yang melakukan kegiatan pengurangan sampah. Lalu, baku mutu yang ditentukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengelolaan sampah secara termal pasal 9 ayat 1 mengenai minimal emisi yang dihasilkan yaitu 1000 ton per hari. Dalam hal ini Surabaya masih memenuhi karena dari 1.600 ton sampah yang dihasilkan per hari, 1.000 tonnya diolah oleh PLTSA dan 600 tonnya diolah dengan cara lain. Hal inilah yang menimbulkan emisi. Masalahnya terletak kepada sampah yang masuk ke TPA itu bermacam-macam, mulai dari plastik hingga logam, sehingga ada kemungkinan penghasilan emisi berupa dioksin dan furan yang berbahaya serta zat yang bersifat karsinogen. Perkenalkan, nama saya Violina Maharani dari HG3 Surabaya, FG6 Kota Berketahanan Iklim. Meskipun Surabaya dianggap sudah baik dalam mengelola sampah, banyak yang mengaku masih sering melihat sampah di saluran air. Namun banyak juga yang merasa sistem drainase di lingkungan sekitar mereka sudah cukup baik. Dalam setahun, sebagian besar mengaku hanya dilanda banjir sebanyak 1 kali. Dan sebanyak 23 orang dari responden menganggap pemerintah sudah cukup tanggap dalam menghadapi banjir. Surabaya sudah memenuhi SPM drainase perkotaan, yaitu tersedianya jaringan drainase di berbagai kawasan dan tidak terjadinya banjir lebih dari 2 kali dalam setahun. Selain itu, Surabaya juga sudah menyiapkan berbagai rencana dalam menghadapi bencana yang akan datang. Adapun cara-cara Surabaya dalam menghadapi banjir yaitu membangun waduk dan memperbanyak ruang terbuka hijau. Melihat berbagai rencana dan keberhasilan Surabaya sebagai kota berketahanan iklim dalam menghadapi bencana, kemungkinan Surabaya dapat memenuhi target-target SDG 11 nomor 5 dan SDG 13 nomor 1.